Nah, makanya para ulama biasanya kalau mereka langsung memahami petunjuk sunnah Al-Quran, kemudian difahami dengan metodologi, dengan cara-cara memahami dalil-dalil itu, mereka katakan ini fiqhul kitab was sunnah. Nah, kemudian ada fiqhus sunnah. Apa itu? Ada buku yang populer di Indonesia sudah diterjemahkan mana-mana, fikih sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq. Itu salah satu syekh saya, guru saya, yang kita dengar ketika di Mesir. Banyak orang mendengar beliau mengaji, menjelaskan. Nah, Sayyid Sabiq. Nama kitabnya apa? Fiqhus Sunnah. Nah, itu fikihnya. Nah, itu juga lah nanti ketika kita berbicara, karena kita melakukan salat berjamaah di dalam kajian fikih kita, bagaimana kita melaksanakannya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan 5 waktu salat. Tetapi petunjuk di dalam Al-Quran dalam bentuk mujmal. Mujmal. Dalam bentuk global. Mana itu? Yang pertama, tarafain nahar. Itu 2 waktu salat. Ya. Tarafain nahar, 1 adalah salat subuh atau salat fajar. Yang kedua, pinggir siang lagi adalah salat maghrib. Wa zulafan minal lail. Dan ketika malam mulai tiba, pekat gelap. Apa itu? Isya. Kenapa? Karena waktu Isya itu masuk di saat syafaq mulai. Jadi sisa-sisa dari siang. Syafaq itu kan muncul karena apa? Pertemuan antara gelap dan siang, sehingga menimbulkan cahaya yang memerah, ya. Nah, itu hilang itu zulafan minal lail, masuk Isya. Dia sudah berapa dalam ayat ini? 3. Nah, coba lihat ayat lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan waktu salat zuhur dalam surat Al-Isra. Tadi surat Hud, ya. Sekarang surat Isra ayat 78. Apa bunyinya? Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Salat apa itu? Zuhur. Disebut oleh Allah secara eksplisit, ya, bahwa kita diperintahkan untuk mendirikan salat ketika matahari tergelincir, zawal. Tergelincir matahari dari pertengahan langit, masuk waktu salat. Itu salat zuhur. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai gelap malam tiba. Sebenarnya ini mencakup salat apa semua? Asar, maghrib, isya. Jadi kalau setelah matahari tergelincir salat, kemudian ada salat sesudah itu sampai malam tiba, apa itu? Ada 4 waktu salat. Asar, maghrib, isya. Kemudian berikutnya wa qur'anal fajr. Dan dirikan pula salat Quran, membaca Al-Quran, tentu karena bicara tentang salat, maknanya di sini adalah salat subuh atau salatul fajar.
Nah, dalam ayat ini sebenarnya secara global sudah ditunjukkan 5 waktu salat. Yang secara khusus di sini adalah salat subuh dan salat zuhur. Nah, kemudian berarti sebenarnya kan sudah ditunjukkan oleh Al-Quran seluruh waktu salat. Ada lagi ayat lain yang menunjukkan secara khusus tentang salat asar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'ala salawati was-salatil wusta. Peliharalah salat itu dan salat pertengahan. Nah, kalau hitungan salat itu tarafain nahar, tentu dari fajar, zuhur, kemudian maghrib, isya, mana yang di tengah? Salatul asar. Dan Nabi SAW nanti menegaskan salatul asar itu adalah salat al-wusta. Ini riwayat dari Nabi ketika beliau terpaksa menunda waktu salat asar ketika peperangan Khandaq karena terus dihujani oleh anak panah yang tidak memungkinkan sahabat untuk meninggalkan pos mereka masing-masing. Salatul wusta. Nah, dari 3 ayat tadi saya katakan bahwa kalau ada orang atau diri kita kadang bertanya, apakah waktu salat yang 5 itu ada petunjuknya di dalam Al-Quranul Karim? Jawabannya ada. Nah, ada. Tetapi petunjuk itu datang tidak secara spesifik, secara rinci. Dan memang itu karakter Al-Quran. Di Al-Quran itu tidak menjelaskan seluruh persoalan secara terperinci keseluruhannya. So, kalau begitu bentuk Al-Quran, kira-kira setebal apa Al-Quran kita itu? Apalagi Al-Quran itu memang kitab yang disiapkan oleh Allah sebagai pedoman dan tuntunan sampai hari kiamat tiba. Kalau dia datang dalam bentuk terperinci secara keseluruhan, tentu tidak tanggung-tanggung tebalnya karena seluruh masalah harus tersebut sampai hari kiamat tiba. Apa tuh? Dan itu tidak bisa nanti dijadikan pedoman kalau tidak seluruhnya. Tentu begitu jadinya. Nah, karena itu Al-Quran menjadi karakter. Itu yang harus kita fahami dari kitab suci kita. Al-Quran akan menunjukkan petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita terkait dengan perkara ibadah, perkara muamalat, perkara akhlak, perkara keimanan. Tidak semuanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk terperinci secara detail. Tidak semua begitu. Nah, terus siapa yang akan menjelaskan petunjuk-petunjuk yang bersifat mujmal, global, yang bersifat umum, ya, yang bersifat mutlak? Siapa yang akan menjelaskan? Itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi untuk menjelaskan. Jadi kalau ada yang menuduh ulama ya atau dai, kan ada kadang-kadang muncul saja
Ada pula yang mengatakan, oh, ulama itu tidak berpegang kepada sunnah, kepada hadis. Aneh itu. Kalau benar dia seperti itu, dia ingkar sunnah, itu sesat itu. Jelas sesat. Ada majelis kajian yang tidak percaya kepada sunnah. Bukit Tinggi ini ada. Tapi diam-diam. Tidak ada sunnah-sunnah, tidak ada hadis-hadis. Itu tidak benar. Karena menjadikan sunnah sebagai dalil hukum, bahkan sumber hukum, adalah ijma' ulama umat semenjak dahulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang keluar dari ijma' itu tersesat mengambil jalan. Oh, dia ngaji fikih. Fikih itu buah dari pemahaman terhadap dalil-dalil syara yang diantara dalilnya adalah sunnah. Jadi jangan katakan orang fikih itu tidak orang sunnah. Oh, berbahaya itu. Ingat, para imam-imam fikih itu, taruhlah kita awali dengan imam yang berempat yang termasyhur madhab fikih mereka sampai hari ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka adalah imam-imam fiqih dan juga imam-imam dalam ilmu hadis. Itu yang perlu diingat. Dan bahkan mereka memiliki kitab-kitab hadis. Mereka memiliki hadis-hadis yang mereka riwayatkan, yang diambil oleh para ulama hadis kemudian, yang dihimpun oleh para imam-imam hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan seterusnya. Jadi jangan dikatakan bahwa ulama fikih itu tidak ulama hadis. Bahkan ada yang jauh kadang mengatakan bahwa ulama fikih tidak memakai hadis, itu keliru besar. Karena melahirkan fikih itu dengan apa? Dengan kaedah-kaedah yang itu disiplin dipakaikan oleh ulama itu. Kaedah-kaedah itulah nanti yang dirumuskan dalam satu ilmu yang secara keilmuan diletakkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah yang disebut dengan ilmu usul fikih. Nah, kemanapun kita belajar ilmu usul fikih dalam madhab manapun, mau madhab Hambali, mau madhab Syafi'i, mau madhab Maliki, mau madhab Hanafi, tidak ada satupun yang menolak bahwa sumber ajaran Islam itu, yaitu diantaranya setelah Al-Quran apa? Sunnah Nabi SAW, hadis Rasulullah. Jadi itu tidak ada perbedaan dalam hal itu. Nah, kenapa? Karena yang paling berwenang untuk menjelaskan maksud dari kitabullah, tadi kan ada tarafain nahar wa zulafan minal lail, dulukus syams, salatil wusta. Siapa yang paling berhak untuk menjelaskan maksudnya? Dan siapa yang bisa dijadikan pedoman utama dalam menjelaskan maksudnya itu? Tentu adalah yang menerima kitab itu. Siapa yang menerimanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa tugas Rasul setelah beliau terima? Memberikan penjelasan. Nah, di mana kita temukan
di dalam Al-Quran itu sendiri. Perhatikan surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ayat 64 dari surat An-Nahl. Wa ma anzalna 'alaika, dan tidaklah kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, illa, melainkan litubayyina, supaya engkau ni siapa ni? Rasulullah. Supaya engkau Muhammad menjelaskan kepada mereka. Jadi apa tugas Nabi? Menjelaskan, memberikan penjelasan. Nah, perhatikan ayat lain. Di antara bentuk penjelasan itu adalah beliau putuskan perkara antara mereka bagaimana memakaikan ayat itu. Misalnya dalam surat An-Nisa, Inna anzalna, ayat 105, kan? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Kami turunkan kepada engkau Alkitab dengan hak, supaya engkau letakkan hukum antara manusia, ya, sesuai dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwa sunnah itu, yaitu Nabi SAW, yang sekarang tentu kita fahami dari sunnah beliau, kedudukannya sebagai apa terhadap Al-Quran? Sebagai bayan, penjelasan dari Al-Quran.